Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulat, yaitu matematika kelas 7 SMP. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup ya. Sifat tertutup ini maksudnya jika setiap bilangan bulat A dan B dijumlahkan hasilnya C, yaitu A ditambah B sama dengan C, maka C ini juga bilangan bulat. Contohnya seperti ini, 13 ditambah 15. 13 ini bilangan bulat, 15 ini bilangan bulat. Dijumlahkan hasilnya 28. Maka 28 ini juga termasuk bilangan bulat. Oke. Yang kedua, sifat komutatif, yaitu pertukaran. Jadi, untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi hasilnya sama saja ya kalau ditukar, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hasilnya nanti sama. Contoh soal, selesaikan soal berikut ini menggunakan sifat komutatif. Soal pertama 5 ditambah 17, soal yang kedua 7 ditambah 20. 5 ditambah 17 ini akan sama hasilnya dengan 17 ditambah 5, yaitu 22. Yang kedua, 7 ditambah 20 akan sama hasilnya dengan 20 ditambah 7, yaitu 27. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku, kalau A ditambah B dalam kurung ya, ditambah C, maka akan sama saja dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi ini dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh, hitunglah hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan sifat asosiatif. Yang pertama, negatif 5 ditambah 7 dalam kurungnya ditambah 3. Sama dengan berapa? Yang kedua, dalam kurung negatif 13 ditambah 5 ditambah negatif 4. Sama dengan berapa? Pembahasan. Yang pertama, kita pakai cara yang di sebelah kiri dulu ya. A dalam kurung A ditambah B, kemudian ditambah C. Nanti yang kedua ini kita gunakan yang di sebelah kanannya, yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang pertama, negatif 5 ditambah 7 ditambah 3. Nah, kita perhatikan negatif 5 ditambah 7 ini, 7 angkanya lebih besar daripada negatif 5, atau daripada 5 ini. Maka kita bisa langsung 7 dikurang 5 ya, diputar posisinya. Kemudian ditambah 3. Nah, dalam kurung 7 kurang 5 ini, kalau diproses jadinya 2 ya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, kita ubah posisinya menjadi A ditambah dalam kurung B ditambah C seperti sifatnya di atas. Maka negatif 5 ditambah dalam kurung 7 ditambah 3. Maka hasilnya yang kita proses duluan kan yang di dalam kurungnya ya. Berarti negatif 5 ditambah 7 ditambah 3, 10. Nah, min 5 atau negatif 5 ditambah 10. Ini angkanya yang lebih besar adalah 10 dibanding 5. Maka ini bisa kita putar menjadi 10 dikurang 5. Hasilnya 5. Jadi ini hasil akhirnya jumlahnya itu dari operasi di atas, dari soal itu, yaitu 5. Sama hasilnya ya. Soal yang kedua, yaitu dalam kurung negatif 13 ditambah 5, tutup kurung ditambah negatif 4. Nah, itu yang pertama yang kita cari. Maka kalau kita perhatikan 13 ini angkanya ya, tanpa kita lihat negatifnya, tanda negatifnya itu lebih besar daripada 5. Sehingga bisa kita keluarkan negatifnya 13. Negatifnya 13 ini itu tanda negatifnya, kemudian 13 dikurang 5. Kita ikut dengan ketentuan yang sudah kita pelajari pada penyampaian sebelumnya. Oke, minusnya kita keluarkan, kemudian 13 dikurang 5. Ditambah negatif 4, masih sama ya. Nah, selanjutnya 13 kurang 5 ini sama dengan 8. Kemudian kita masukkan tanda negatifnya, tanda minusnya ini menjadi min 8 ditambah negatif 4 sesuai soalnya.
Nah, kalau kita perhatikan ini adalah penjumlahan bilangan bulat yang sama-sama negatif. Maka kita keluarkan tanda negatifnya, kemudian kita jumlahkan angkanya 8 ditambah 4 sama dengan 12, sehingga hasil akhirnya minus 12. Nah, kemudian kita lihat dari penyelesaian di sisi kanannya, yaitu menggunakan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Maka negatif 13 ditambah, yang dalam kurung itu 5 ditambah negatif 4. Maka kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya. Negatif 13 ditambah 5 ditambah negatif 4 ini. Nah, angka 5 ini lebih besar daripada 4. Maka kita bisa langsung 5 dikurang 4. Kita ikuti aturan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang operasi penjumlahan ya pada bilangan bulat. Kemudian negatif 13 ditambah 5 dikurang 4, 1. Nah, minus 13 ditambah 1 ini, nah, angka 13 lebih besar daripada angka 1, maka kita gunakan aturan sebelumnya, itu kita keluarkan minusnya, tanda minusnya, 13 dikurang 1. Nah, hasilnya nanti adalah minus 12. Maka hasilnya sama, yaitu sama-sama minus 12. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa sifat asosiatif ini kita sudah membuktikan dengan salah satu caranya, yaitu menyelesaikan soal bilangan bulat, bahwa dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat berikutnya yaitu unsur identitas penjumlahan. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A selalu berlaku ya. Jika A ditambah 0, maka sama dengan 0 ditambah A. Maka sama dengan A. Maka penjumlahan suatu bilangan dengan 0 atau sebaliknya, itu tadi A ditambah 0 atau 0 ditambah A, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yaitu misalnya tadi A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya adalah A. Jadi 0 itu disebut sebagai unsur identitas penjumlahan. Contohnya 17 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 17. Hasilnya 17, yaitu bilangan itu sendiri. Oke, yang kedua, yang selanjutnya inverse penjumlahan. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A yang dijumlahkan dengan lawannya, lawan itu katanya inverse-nya dari A, maka berlaku A ditambah negatif A. Nah, lawan dari A kan negatif A atau minus A, maka sama dengan minus A ditambah A, hasilnya sama dengan 0. Contoh 18 ditambah minus 18 sama dengan minus 18 ditambah 18 sama dengan 0. Jadi untuk penjumlahan dengan inverse-nya akan menghasilkan bilangan 0. Itulah 5 sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Semoga bermanfaat.